Ya, shalom, 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 soteria, soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya. Ini Bejana Tanah Liat. Tapi biar Roh Kudus yang bekerja atas Bejana Tanah Liat ini. Tetap dalam bingkai besar saya ya. Firman, doa dan pengurapan dalam pelayanan HDM ini. Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Ya, ini pelayanan khusus saudara-saudara, puji Tuhan. Saudara-saudara, kenapa saya selalu menyampaikan shalom, lalu soteria. Saudara-saudara, ada pengertian di sana, supaya saudara dalam keluarga, rumah tangga saudara utuh. Ada rukun-rukun saja, saya mau hembuskan itu. Dengan tenaga dan kuasa Roh Kudus mengalir, supaya saudara hidup dalam keutuhan, kerukunan dalam keluarga, rumah tangga. Saudara-saudara boleh menikmati kesehatan yang datang dari Tuhan. Ada rezeki yang datang dari Tuhan, diberi rezeki yang cukup. Soteria, itu keselamatan kekal saudara. Nanti satu saat saudara, kita akan bertemu muka dengan Dia. Dalam rumahnya di surga, soteria, ada keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara, aku hembuskan ini, supaya saudara menikmati semua apa yang Tuhan anugerahkan kepada saya, kepada saudara-saudara semua yang mengikuti pelayanan ini. Ya, meski lewat YouTube, tapi Roh Kudus sudah berbicara banyak dengan saya. Dia akan memberkati pelayanan ini. Dia pakai pelayanan ini saudara-saudara, dikemas dalam bentuk seperti ini saudara. HDM tetap ada, Gereja Isa Al-Masih Pringgading Semarang. Puji Tuhan saudara-saudara. Saya sudah berbicara banyak mengenai roh jahat di udara, dengan baik secara pakai sarana dan juga langsung ya, Rabu yang lalu. Tapi ini saya akan berbicara saudara-saudara, dan saya beri tema firman Tuhan saya ini saudara, yakni tidak luput tetapi dilepaskan. Saya akan bacakan firman-Nya saudara. Tidak luput ya, tidak luput berarti ada yang harus dilalui saudara ya, tetapi dilepaskan. Kita melihat saudara di dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 20. Begini saudara ya. Mazmur 34 ayat 20. Begini. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengatakan kemalangan orang benar banyak. Saya mau bicara dulu dengan yang namanya orang benar nih. Siapa? Saudara, kita buka saudara ya, di dalam Roma saudara ya, di dalam Roma pasal 5, saya baca ayat 1 saja saudara. Kalau saudara membaca silakan ya. Di sana judulnya kan ada hasil pembenaran ya. Ini yang disebut orang benar ini seperti ini saudara ya. Roma 5 ayat 1 demikian. Sebab itu kita, saya dan saudara dan semua orang yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini orang benar adalah orang yang beriman ya, beriman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia diberikan predikat orang benar. Ini saudara-saudara, saya beritahu ya, sebab di bumi ini tidak ada satu orang pun yang benar. Kita bisa membicarakan saudara-saudara ya ayat firman Tuhan ini, tapi menjadi orang benar kita harus lewat Tuhan Yesus Kristus. Semua orang sudah tidak benar, semua orang sudah berdosa. Bahkan saya mengatakan kalau bukan anugerah kemurahan Tuhan, tidak satu manusia pun yang dapat sampai soteria, keselamatan yang kekal. Soteria,
Saudara, ini harus kita raih dengan menjadi orang benar, yaitu orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, dicatat saudara, kalau mau baca semua boleh. Roma 5 ayat 1 ini saudara, ya, silakan. Dan selanjutnya saudara, saya mau menyampaikan, di sana dikatakan kemalangan orang benar banyak. Kemalangan itu berbicara mengenai apa? Ini mengenai penderitaan saudara-saudara. Macam-macam penderitaan ini juga saudara yang dialami di tengah-tengah dunia ini. Orang benar loh saudara. Firman Tuhan mengatakan orang benar saudara ya, dan saya jangan enak-enakan saudara-saudara. Ya, jangan merasa bahwa sudah menjadi orang benar, sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya beribadah bahkan tiap minggu berapa kali. Ya, ada ibadah tengah minggu, lihat YouTube, lewat online dan lain sebagainya. Kita setia dan ini lalu kita enak-enakan saudara, bukan seperti itu, terus merasa kebal daripada semuanya. Saya pernah mendengarkan ini saudara-saudara, merasa wah sudah melayani macam-macam, beribadah macam-macam saudara-saudara, merasa dirinya sudah beriman kepada Tuhan Yesus dan mendapatkan panggilan sebagai orang benar. Bukannya kita lalu kebal daripada yang namanya kemalangan, penderitaan. Apa? Saudara-saudara, ya, dikatakan di situ bukan sedikit tapi banyak. Ini di tengah-tengah dunia. Nanti kalau sudah sampai kepada di surga nggak ada itu, tapi ini saya berbicara di tengah-tengah dunia. Saya dan saudara masih ada di dunia ini. Siapapun, kalau bukan anugerah, kemurahan, kasih Tuhan kepada saya dan saudara dan kepada umat manusia semuanya yang ada di dunia ini, tidak ada satupun orang yang dapat selamat sampai di surga, meskipun dia diberikan nama orang yang benar. Karena dikatakan ada penderitaan macam-macam saudara. Saya tidak mau menjelaskan, tapi nanti coba kita lihat saudara-saudara, bagaimana penderitaan itu yang dihadapi orang benar. Karena apa? Sebabnya apa? Orang benar masih bisa ada penderitaan. Mari saudara-saudara, kita perhatikan saudara. Yang pertama saudara, ya. Yang pertama, kita lihat di dalam kitab Mazmur saudara. Ya, kembali ke kitab Mazmur. Mazmur 107. Ya, Mazmur 107. Ayat 17, ini yang pertama. Ya, penderitaan orang benar. Ya, tadi saya katakan orang benar apakah tidak bisa berbuat keliru di tengah-tengah dunia ini. Kita lihat ini saudara. Mazmur 107 ayat 17 demikian. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ini yang pertama saudara. Karena dari diri sendiri ada kesalahan. Jadi orang benar masih bisa berbuat salah loh saudara. Jangan sombong-sombongan loh. Saya tidak mengerti kesalahannya apa, dosanya apa. Banyak saudara. Tapi ada yang jarang lah. Biasanya orang menyampaikan dosa pertobatan itu yang spektakuler, yang waduh, yang ini loh saudara-saudara. Kita mau baca, ya, kita mau baca saudara-saudara di dalam kitab Ulangan, ya, kitab Ulangan, ya. Ini tadi katakan dari sisi kesalahan diri sendiri, dosa dari diri sendiri. Kitab Ulangan di dalam pasal 23, ya. Ini dari diri sendiri ya, pasal 23 ayat 21, ya, ayat 21 saja saudara. Dikatakan begini, Ulangan pasal 23 ayat 21. Judulnya tentang nasar. Saudara mau baca semua ya silakan, tapi saya baca satu ayat saja, 21. Apabila engkau bernasar berjanji kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Ini loh saudara, nasar yang tidak dipenuhi itu dosa. Dan saudara tahu akibat dosa apa?
Tidak usah jauh-jauh dulu lah. Sekarang kita di dunia, akibatnya dapat orang sakit. Ayatnya ada. Ada itu orang yang lumpuh ya di perjanjian baru. Jangan engkau berbuat dosa lagi. Ya, sakitmu sudah sembuh. Kalau engkau berbuat dosa lagi, akan terjadi hal yang lebih hebat, lebih berat lagi, saudara. Dan itu terjadi loh, saudara. Ya, tapi saya tidak menceritakan yang itu, tapi saya akan nasar. Ya, dalam pelayanan saya banyak menemukan ini, saudara. Nasar apa saja, janji apa saja. Ada satu saat, saudara-saudara, saya melayani. Ya, saya kan tidak tahu siapa yang datang, sakit apa ini itu. Nah, tapi tidak tahu, saudara-saudara, di tengah-tengah itu ternyata ada orang yang sakit. Ada sakit dia. Juga ada anak-anak juga, saudara-saudara, ya. Ternyata tentang nasar. Dan ini sakitnya adalah autoimun. Karena nasarnya ternyata tidak dipenuhi. Loh, kok tahu saya? Lah, saya tidak tahu, saudara. Jadi begitu Pak, tidak tahu saya. Tapi ketika saya saat teduh, Roh Kudus berbicara kepada saya dan nyebut nama orang itu. Dan beberapa orang lagi, saudara. Nyebut, namanya saya sebut, namanya disebut, beritahu dia sudah melakukan dosa, dia ada nasar belum dipenuhi. Kalau dia mau memenuhinya, aku akan sembuhkan dia. Loh, itu semua begitu, saudara-saudara. Tuhan mengatakan kepada saya seperti itu, dan saya sampaikan, saudara. Wah, ini tidak mudah loh, saudara. Kalau enggak, saya kan malu, berarti saya hanya dengar-dengaran saja. Saya hanya menduga nggak benar. Bukan dari Tuhan itu. Saudara dari siapa? Tapi ternyata ketika saya sampaikan, dia mengatakan benar. Kok Bapak tahu? Saya tidak tahu. Tapi Tuhan Roh Kudus memberitahu saya. Dan dia menceritakan, saudara. Dia datang ke kantor saya, dia menceritakan nasarnya ini. Ada beberapa orang lagi, saudara-saudara. Dan itu tidak mudah kalau engkau mau nasarmu, karena Tuhan mengatakan begitu, saudara. Kamu penuhi, kamu sembuh. Tidak mudah loh, saudara, itu autoimun yang jenis, ya. Ada yang tidak bisa disembuhkan, tapi ada Tuhan. Ini nasar, saudara-saudara. Saya katakan dari diri sendiri, dia orang benar, dia sudah beriman, dia ikut melayani. Dia ikut melayani loh, orang benar, orang percaya kepada Tuhan Yesus kok. Dari kecil udah sekolah minggu sampai sudah bisa punya anak, ya berkeluarga dan lain sebagainya. Dari diri sendiri. Ada kesalahan diri sendiri, saudara-saudara. Ini yang disebut penderitaan. Ya, orang benar kemalangannya banyak. Tidak luput kan? Tidak luput kan? Tapi Tuhan mengatakan dilepaskan. Caranya bagaimana? Lah kalau kita benar seperti ini, kita ada kekeliruan dosa, ya kita minta ampun, akui kesalahan dan kembali ke jalan benar. Nasarnya dipenuhi, saya ajarkan, saudara-saudara. Nah, setelah nasarnya dipenuhi 1 minggu kemudian, dia punya darah autoimun negatif. Haleluya, puji Tuhan. Ini loh, saudara-saudara. Hati-hati, jangan sombong. Siapa saja. Saya tidak memperlebar, saudara. Dosa apa. Oh, saya banyak melayani, saudara. Tapi saya jarang dikhotbahkan, jarang. Ada, tapi hanya diserempet-serempet, saudara. Dari diri sendiri yang pertama. Bagaimana penderitaan yang lain? Apa sebabnya? Ya, saudara-saudara. Yang lain adalah saya Rabu yang lalu sudah berbicara mengenai iblis itu mengganggu. Tidak peduli, saudara. Ya, tidak peduli. Saudara pernah baca itu Rasul Paulus juga. Rasul Paulus loh, ya sakit loh, nggak sembuh tuh, sudah berdoa berkali-kali. Ya, ada lagi, saudara. Kalau 1 Petrus 5:8 mengatakan iblis itu loh, saudara. Ya, iblis itu musuh kita, lawan kita. Dia katanya seperti singa yang mengaum-ngaum. Iya toh, mencari mangsa yang tidak berhati-hati, saudara. Ya, dapat ditelannya.
yang lengah. Hati-hati saudara-saudara, dari iblis yang kedua. Tempo hari saya sudah menyampaikan panjang lebar itu mengenai gangguan ya, di Rebu yang lalu. Saudara boleh buka lagi. Itu saudara dari iblis. Nah, kalau dari iblis gimana? Ya saya berkatakan harus diusir. Harus diusir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iblis harus diusir. Saya tidak memperpanjang ini saudara, karena saya sudah khotbah tentang gangguan si iblis ini. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga saudara, ya saya berikan 3 masukan mengenai penderitaan. Ya, diri sendiri. Kalau diri sendiri kita minta ampun sama Tuhan, semua diselesaikan. Kalau nasar diselesaikan, dipenuhi. Kalau apa ya minta ampun lah. Begitu loh saudara, macam-macam lah ya. Terus yang ketiga saudara, saya katakan kalau saudara membaca Yakobus 1 ya. Ya, Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 saya baca saudara. Kali ini saya baca. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu, ini pencobaan yang menghasilkan ujian saudara ya, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saya katakan ujian dari Tuhan untuk menguji iman kita, iman saya, iman saudara. Ini penderitaan saudara, bisa terjadi saudara. Meskipun saudara orang percaya, meskipun saudara dan saya orang benar, ini ada ujian dari Tuhan. Ingatlah contoh-contohnya saudara. Ayub, ya kurang apanya? Daniel, Sadrah, Mesah dan Abednego, Yusuf, anak Yakub. Saudara, ada ujian di sana. Ujian, diuji apanya? Imannya. Saya kan sudah bilang, Tuhan pernah berbicara mengenai iman yang kuat. Ya, besok-besok saya akan sampaikan iman yang sehat, iman yang teruji. Oh, ini banyak sekali terjadi saudara. Siapa saja. Jadi jangan bilang saya ini orang percaya Pak, sudah percaya puluhan tahun, sudah bertobat, sudah dibaptis, mungkin bahkan bisa bahasa roh, macam-macam. Ada penderitaan hidup di dunia. Ini perlu diuji. Iman kita kalau diuji, dikatakan semakin hari dapat semakin kuat. Menjadi dikatakan saudara di sini, supaya kalau buah itu menjadi matang, menjadi masak betul buah itu. Ndak karbitan saudara, dari pohon, matang pohon, sungguh-sungguh. Ya, ini saudara-saudara, kita mohon dimampukan oleh Roh Kudus. Semuanya ini loh saudara. Saya ada urapan. Saya ada urapan. Menggunakan minyak sarana. Bukan kehendak saya. Saya lebih baik tanpa itu saudara. Tetapi oleh karena perintah itu, dicemoohkan, dinyinyiri, dikritiki, diremehkan, ya tidak apa-apa bagi saya. Karena sebab itu saya sendiri yang berhadapan nanti kalau itu saya melanggar. Saya tetap pegang perintahnya. Minyak, dikatakan minyak tanpa alkohol. Apa saja minyak itu, tetapi syaratnya harus dikuduskan. Kau bejana, kuduskan minyak itu. Dikuduskan supaya Roh Kudus yang bekerja, dikuduskan di dalam namaku, nama Tuhan Yesus Kristus. Dia perintahkan saya saudara-saudara.
Dia perintahkan saya. Dan sekarang saya menguduskan itu, saudara. Tidak saja mereka menggunakan foto-foto, tapi juga lewat YouTube ini, saya mesti pertama kali berdoa supaya kalau ada minyak yang belum dikuduskan. Nanti sebentar juga saya akan berdoa untuk minyak yang belum dikuduskan, supaya saya dan saudara dimampukan untuk apa? Untuk tetap mentaati apa yang sudah kita nasarkan, saudara. Kita sudah janjikan di hadapan Tuhan, saya akan melakukan ini. Baik untuk gereja Tuhan, baik untuk hamba Tuhan, baik untuk pekerjaan apa saja, pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Silakan saudara, saya tidak tahu apa yang kau nasarkan harus digenapi. Kalau tidak ingin jatuh di dalam dosa. Itu saudara-saudara, tidak spektakuler saudara, tapi ayatnya sudah jelas kan tadi dalam Ulangan. Tidak mulai nasar, berdosa, akibat dosa, penderitaan, kemalangan. Maka itu orang benar tetap bisa jadi penderitaan. Cara ini saudara-saudara, ada gangguan iblis. Dari iblis, diusir. Saudara dapat mengusir dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah ceritakan panjang lebar. Bagaimana, siapa yang dapat mengusir, dan bagaimana iblis telah diusir. Saudara-saudara, yang ketiga itu adalah diuji. Iman yang teruji. Ya, meskipun tengah dunia ini kita menghadapi tantangan-tantangan hidup, bisa masalah ekonomi, bisa masalah kesehatan, bisa masalah rumah tangga, bisa macam-macam saudara. Katakan letih lesu beban berat. Tetapi semua itu dikatakan dari tema yang saya pakai ada tidak luput terjadi saudara. Tapi Tuhan mengatakan aku lepaskan semua itu. Kenapa? Saudara dan saya orang benar yang mau dibentuk terus menjadi orang benar. Tadi saya katakan urapan Roh Kudus memampukan saya dan saudara mampu menjalani apa yang sudah disampaikan firman pada hari ini, hari Rabu ini. Saudara-saudara, mari saudara-saudara, jangan sombong, merasa diri sudah menjadi orang yang percaya. Orang yang benar, tidak butuh apa-apa lagi saudara. Wah merasa kebal, oh enggak saudara. Firman-Nya Tuhan sudah jelas. Ada penderitaan orang-orang yang benar, ya, karena ada dari diri sendiri, dari iblis, dan Tuhan menguji iman kita. Mari saudara-saudara, saudara-saudara. Kalau ada minyak yang belum dikuduskan dari tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya kuduskan minyakmu, supaya menjadi kudus, Roh Kudus yang bekerja. Haleluya, amin. Mari saudara, kita pakai dulu ya. Nanti saudara kita berdoa, ya. Kita dimampukan saudara, dimampukan, ya. Kalau ada kekurangan dari sini, mohon ampun, berubah. Kalau ada nasar tadi saya katakan itu dosa yang tidak dipenuhi, segera dipenuhi. Saya tidak tahu bagaimana nasarmu, saudara sendiri yang tahu. Kalau dari iblis diusir, kalau dari Tuhan, Tuhan mampukan saya. Ada peneguhan, diberikan pencerahan supaya kami kuat, beriman. Iman itu berakar, terus bertumbuh, berdaun. Tidak berdaun saja, tapi ada pohonnya banyak. Dan pohonnya bukan karbitan, tapi pohon matang di pohon, luar biasa. Saudara, ingat tadi sudah saya sampaikan tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami ujian ini. Banyak saudara, di Alkitab banyak, dan ada sampai sekarang ini. Saudara, saya tidak tahu, tapi saya tahu Allahku, Allah yang kupanggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita urapkan dulu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara ungkapkan, saudara di rumah, saudara bebas memberikan pengurapan itu. Dan saudara percaya, Roh Kudus yang bekerja. Sekarang kebutuhanmu apa? Engkau akan dimampukan oleh Roh Kudus lewat pengurapan ini. Pengurapan ini pakai minyak ini minyak biasa, bikinan manusia, tidak ada apa-apanya. Tapi ketika dikuduskan, firman Tuhan sudah menyatakan dikuduskan dalam namanya, Roh Kudus bekerja.
Sehingga kalau ada yang tidak mampu, akan dimampukan. Sehingga kalau ada yang sekarang bernasar, dimampukan nasarnya itu dipenuhi. Kalau ada itu serangan dari iblis, iblisnya harus diusir, dimampukan untuk mengusir iblis. Kalau kita diuji, kita dimampukan untuk mendapatkan ujian. Sehingga kita diurapi supaya kita kuat. Kalau kita kuat, kita akan menang. Iman kita itu benar-benar kuat. Iman kita benar-benar sehat, tidak sakit-sakitan, tapi iman kita juga teruji, sangat teruji. Tetap percaya, tetap setia kepada Dia. Urata sangkiara wasak, urata sangkara wasak, bersembuslah Roh Kudus, menjamah anak-anakmu. Urapanmu memampukan mereka, Rohmu bekerja atas mereka, sehingga mereka dimampukan untuk menghadapi dunia ini yang penuh dengan segala macam hal, pergumulan-pergumulan hidup. Tidak luput Tuhan, tapi Engkau mengatakan Tuhan melepaskan semua dari itu. Haleluya, kita dilepaskan oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah Sang Parakletos itu sendiri. Saudara dan saya, kita dimampukan untuk kita tidak berbuat yang salah. Tadi saya sampaikan mengenai nasar. Mungkin ada hal-hal yang lain saudara, tapi saya tadi bicara mengenai nasar. Biar kita dimampukan untuk dapat tetap bernasar. Apapun terjadi, dipenuhi. Kalau ada serangan iblis, ada gangguan, karena firman-Nya itu bukan gangguan saja saudara. Dan saya tidak teruskan, tapi sudah bisa catat. Bukan hanya gangguan, tapi ada memecah belah. Kalau saya ngomong divide et impera, ada yang menggoda, ada yang menyesatkan, memperbudak. Saudara-saudara, itu pekerjaan iblis. Ketika Roh Kudus hadir, saudara, kita dapat menjadi pemenang dengan Roh Kudus, dengan tenaga dan kuasanya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan untuk tenaga dan kuasa-Mu. Saya sebut energi roh itu Tuhan yang memenuhi hamba. Itu tenaga Roh-Mu, Roh Kudus. Bukan hanya tenaga, tapi ada kuasa yang tanpa batas. Tenaga pun tidak juga tanpa batas. Ketika engkau ada ujian yang datang, biarlah dimampukan, diberi pencerahan, diteguhkan Tuhan oleh Roh-Mu yang Maha Kudus, dimampukan. Oh haleluya, aku hembuskan kepadamu, engkau dimampukan untuk menghadapi yang saya sampaikan ini, dan engkau akan terlepas. Firman Allah katakan, aku akan lepaskan itu dari kemalangan-kemalangan, dari penderitaan-penderitaan yang terjadi, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit-sakitnya disembuhkan, di mana saja berada, apapun sakitmu, engkau sakit baik jasmani, baik itu rohani, baik itu jiwani, Tuhan sudah pulihkan. Kamu percaya, Tuhan pulihkan, terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh pemulihan dipulihkan engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyakitmu disembuhkan, ekonomimu dipulihkan, rezeki dipulihkan, tidak diserobot, diambil, dicuri oleh iblis, karena Roh Kudus bekerja. Rumah tangga keluargamu disatukan. Engkau yang bekerja, engkau yang menjual aset, asetnya belum laku dibuat laku oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Meskipun masa sulit, saudara, apapun pekerjaanmu dalam masa-masa sulit ini, saya beritahu, engkau orang percaya, orang benar yang sudah dipulihkan, dilepaskan dari semua kemalangan penderitaan itu. Saya beritahu, di masa sulit ini rezeki terus-menerus mengalir, berkat Tuhan terus-menerus mengalir kepadamu yang tetap pegang teguh dengan pengurapannya, kuasa Roh-Mu, kuasa Roh Tuhan. Roh Tuhan ini, Roh Kudus, bekerja atasmu. Yang kerja ekspor import, yang kerja buka toko, pabrik yang berjualan juga secara biasa,
Ya, tidak ekspor import, tapi bekerjakan secara lokal. Ya, apa apotek, rumah makan, apa pekerjaanmu? Online, catering segala macam. Bahkan engkau yang letih lesu beban berat, Tuhan mengatakan, aku lepaskan engkau. Haleluya. Ini saudara-saudara, kalau engkau penuh dengan urapan Roh Kudus, engkau dimampukan untuk tetap di dalam kepercayaanmu, kebenaranmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan keluar dari pagarnya Tuhan. Saya beritahu, berulang kali saya katakan, jangan berubah. Berubah mencari Tuhan-Tuhan yang lain dunia ini, ilah-ilah yang lain, tapi tetap pegang kuat-kuat iman percayamu dan percayaku kepada Yesus Kristus Tuhan. Ada shalom di sana, ada soteria di sana. Saudara-saudara, kepedulian Tuhan bukan nanti sampai di surga saja, tapi di tengah dunia ini Dia peduli kepada saya dan saudara. Saudara, ada shalom, ada soteria. Puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan memberkati kita semua, saudara. Berhembuslah Roh Kudus. Uratapa sangkiara lawala-wala-wala-wala. Urapata sakuria lawala. Hembusi Tuhan. Hembusi. Aku alirkan kekuatan hamba-Mu ini. Yang Tuhan sudah anugerahkan energi Roh Kudus. Ada tenaga dan kuasa-Mu Tuhan. Firman-Mu mengatakan exousia, dunamis. Tapi hamba Kau perkenankan mengatakan itu energi hamba-Mu. Energi Roh Kudus, tenaga yang kuat luar biasa, dan ada kuasanya yang tanpa batas, berhembus mengalir kepada mereka. Kupatas sakala batas kiara lawal, kinamata sangkiara sukiara, kurata pasangkiara masuk, kuramata sukiara. Engkau besar Tuhan, sangat besar dan luar biasa dahsyatnya, mengalir berhembus kemana-mana melalui YouTube ini. Umat-Mu yang melihat, mengikuti pelayanan semacam ini, ada pengurapan, ada firman, ada doa, ada pengurapan. Roh-Mu bekerja tanpa batas, berhembus. Terima kasih Bapak. Tuhan, pulihkanlah kami ini. Bukan tubuh kami saja Tuhan, tapi roh kami, rohani kami dipulihkan, jiwa kami dibuat tenang. Ada getaran-getaran Tuhan ketika hamba-Mu ini menyampaikan, menghembuskan kuasa Tuhan ini kepada mereka menikmati, merasakan, membuka hatinya. Dari kepala turun terus dalam dirimu, seluruhnya tubuhmu, jiwa dan rohmu dipulihkan sama sekali. Mengalami sukacita surgawi, mengalami sukacita Roh Kudus, dan kebenaran itu tetap ada di dalam kami. Tuhan, kami mau bicara wajar kepadamu. Kami tidak boleh sombong, rendah hati pun tidak boleh disombongkan. Tapi kami berbicara apa adanya wajar, karena Tuhanlah semuanya membuat kami ini dapat begini, begitu. Dan firman Tuhan mengatakan ditawan, ditaklukkan segala kepikiran, kepandaian, apapun di dalam diri kita kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus. Dan Roh-Nya bekerja. Terima kasih Bapak, kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Engkau yang bekerja Roh Kudus. Saya tahu Engkau yang bekerja. Pelayanan ini, Engkau yang bekerja, Engkau yang akan mengerjakan lebih jauh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Puji Tuhan, haleluya. Sampai berjumpa kembali ya saudara. Rabu yang akan datang dengan bencana. Lihat, shalom, soteria, soteria. Puji Tuhan. Amin.